kemunculan candi-candi itu walaupun berupa atau situs-situs itu walaupun hanya berupa yoni terus terjadi. Artinya pernahlah di daerah itu, di wilayah Kerajaan Medang, di seputaran Kerajaan Medang dibangun candi, dibangun lingga yoni untuk apa? Untuk kemakmuran. Ternyata gedong-gedong itu boleh dikatakan menurut saya merupakan miniatur dari candi-candi yang ada di Jawa. 3 aliran energi dari Pedhayangan Jagat yaitu Anglurah, Pedhayangan Desa Punden, dan Pedhayangan Omah kalau ada. Ini akan membentuk sebuah energi yang Om Swastiastu, Sampurasun, Hong Ulun Basuki Langgeng, Hayu 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 Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa Hindu Channel yang saya kasihi, kali ini saya tampil sendirian dan yang akan kita perbincangkan sesuatu terkait dengan apa yang pernah saya singgung dari tayangan-tayangan sebelumnya, yaitu saya dengan berani menyampaikan bahwa ada pola untuk memakmurkan umat Hindu Jawa. Memang waktu itu tujuan saya untuk menggugah, memotivasi, dan mengingatkan kembali kepada umat Hindu Jawa tentang sejarah masa lalunya, di mana dulu para leluhur kita di Jawa itu pernah mengalami masa kemasyuran, kejayaan dan kemakmuran, sehingga sekali waktu pernah menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Yang pertama Jenggi, Jenggi itu Afrika. Kedua Yawana, terusan Suez. Yang ketiga Desantara, Cina, Tiongkok. Yang keempat Dwi Pantara, Asia Tenggara. Setelah itu barulah kita dikenal dengan nama Nusantara. Tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, namun juga menyentuh Australia Utara. Permasalahannya adalah kenapa masa-masa itu Jawa begitu luar biasanya. Namun sekarang kalau kita lihat kehidupan, mohon maaf, secara ekonomi umat Hindu Jawa sangat ketinggalan. Apalagi dibandingkan dengan saudara-saudaranya dari Bali misalnya. Padahal kita lihat umat Hindu Jawa sangat atau besar sekali keinginannya untuk sama dengan saudara-saudara dari Bali. Sehingga banyak hal-hal yang diadopsi dari Bali. Tentu namanya harapan kan tidak ada yang salah sebetulnya. Namun kalau kita kaji ulang, apakah hal-hal yang diadopsi dari Bali itu betul-betul memberikan nilai lebih, terutama terkait dengan masalah kemakmuran bagi umat kita di Jawa, khususnya umat Hindu Jawa. Nah, kita lihat dulu setelah 60 tahun lalu, di mana kita harus memilih agama. Dan agama harus punya tempat ibadah dengan bangunan utamanya, lalu kitab sucinya, bahkan nabinya. Nah, urusan nabi kita identikkan dengan resi. Lebih dari 40 tahun lalu, pura-pura di Jawa sudah mulai berdiri dengan bangunan utamanya Padmasana. Sementara di samping Padmasana ada bangunan yang disebut dengan Anglurah. Lah, bangunan Padmasana ini sendiri diadopsi dari Pura Jagatnata di Denpasar yang dulu tanpa Anglurah, hanya kayangan tunggal. Ya, hanya satu, hanya ada Padmasana. Nah, kemudian kita lihat dulu, setelah lebih dari 40 tahun lalu kita diberikan Padmasana di Jawa,
tentu ada harapan. Di mana ada pura akan muncul kemakmuran, kesehatan lahir batin, dan kesejahteraan umat. Namun, jujur saja, kita lihat sampai saat ini, bahkan pura-pura di Jawa berkurang, semakin berkurang penyungsungnya. Umatnya berkurang. Dan kita lihat juga, ekonominya sangat-sangat ketinggalan seperti yang saya sampaikan tadi pada awal perbincangan ini. Sangat ketinggalan. Nah, ayo kita sekarang telusuri. Apa sih masalahnya? Nah, kita lihat dulu. Tahun 732 Masehi. Sumbernya Prasasti Canggal. Di Gunung Wukir, Magelang, dibangun sebuah candi, Kunjara Kunja. Sekarang lebih dikenal dengan nama Candi Gunung Wukir. Oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini pernah mengatakan, akulah Raja Jawa. Karena beliau menjadi raja di 3 kerajaan, pewaris 3 kerajaan. Ya, Galuh, Pakuan, dan juga Mataram. Kuno. Kerajaan Medang. Nah ini, jadi beliau mendirikanlah Candi Gunung Wukir, sekarang lebih dikenal seperti itu. Nah, kemudian di dalam Candi Gunung Wukir ini ada apa? Ada Lingayoni di sana. Coba kita ingat bersama-sama. Apakah ada arca siwa di tanah Jawa ini? Kalau Ganesha banyak, arca siwa nggak ada. Namun kita memuja siwa dengan simbol Lingayoni itu. Luar biasa. Ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Apakah pemujaan siwa lebih dulu di Jawa dibandingkan dengan di India? Biar nanti alam yang menjawab. Nah, dibangun candi itu. Dan setelah itu kenapa dibangun ratusan candi di wilayah yang besar seperti ada candi Ijo, ada candi Sambisari, ada candi Kedulan, dan banyak lagi candi yang lain. Untuk sebuah wilayah yang besar, yang luas. Tetapi di tingkat-tingkat pedesaan juga dibangun. Tidak seperti candi di Gunung Wukir, hanya dibangun Lingayoni. Ratusan, coba lihat di daerah Klaten, ratusan Lingayoni itu. Walaupun sekarang yang tinggal hanya yoninya, karena berat mungkin, tidak bisa dicuri. Tapi linganya rata-rata sudah habis. Bahkan 2 minggu lalu saya ada di Klaten, itu ada sebuah proyek besar dari seorang investor yang mau membangun sirkuit motocross. Nyatanya ketika dilakukan pemerataan lahan, beko, alat berat yang digunakan, mengangkat beberapa situs. Ada Ganesha yang sudah hancur, ada Yoni, ada juga Nandi. Ini baru 2 minggu loh. Ya, nah artinya apa? Kemunculan candi-candi itu walaupun berupa atau situs-situs itu walaupun hanya berupa Yoni terus terjadi. Artinya pernahlah di daerah itu, di wilayah Kerajaan Medang, di seputaran Kerajaan Medang, dibangun candi, dibangun Lingayoni. Untuk apa? Untuk kemakmuran. Kita berpikir jujur saja. Nggak mungkinlah, tidak mungkinlah kalau candi dibangun asal-asalan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa manfaat yang jelas. Nah, kita tahu zaman Mataram kuno, Medang itu dulu. Kemudian setelah diteruskan zaman Prambanan misalnya. Kemudian ke timur lagi zaman Empu Sino. Kemudian muncul Erlangga dari Bali. Menggantikan pamannya yang di Jawa Timur. Makmur semua. Saat-saat itulah kita sampai menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Lalu apa yang kita bisa ambil dari kondisi seperti ini? Jadi keberadaan candi dengan Lingayoni di dalamnya memberikan dampak positif, terutama masalah kemakmuran. Dan otomatis kalau sudah kemakmuran terjaga, mapan secara ekonomi, maka urusan keagamaan atau kegiatan keagamaan, urusan spiritualitas aman, tidak mengalami kendala. Aman dan nyaman. Nah, kita sekarang lihat ke Bali. Bali konon zamannya Raja Udayana di Bali dengan permaisurinya Mahendradatta, Bali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, banyak
kelompok-kelompok, aliran-aliran, sekte-sekte, satu sama lain yang tadinya akur kemudian menjadi tidak akur. Nah, dan ini berdampak kepada ekonomi Bali waktu itu. Maka konon, ini yang saya baca ini, dimintalah ke Jawa Empu Kuturan, ya. Tapi Empu Kuturan sendiri kelihatannya tidak mampu untuk membuat sekte-sekte ini akur. Akhirnya disusullah oleh empat saudaranya, Empu Gedejaya, Empu Garga, Empu Semeru, dan Empu Baradah. Berlimalah yang di Bali dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau berlima berhasil membuat akur dari sekte-sekte yang sekian banyak, lalu menjadi sebuah konsep baru, yaitu konsep Trimurti. Jadi masing-masing sekte mengikut berbaris di belakang masing-masing figur ini. Yang di belakangnya Brahma, di belakangnya Wisnu, di belakangnya Siwa. Itu yang saya baca. Nah, kemudian konsepnya berubah menjadi Trimurti di tingkat desa. Lalu wujud dari Trimurti di tingkat desa terkait dengan kemakmuran, muncullah yang namanya Trikayangan. 3 kayangan di desa ini. Ada Pura Pusah misalnya untuk Wisnu, Pura Desa Balai Agung untuk Brahma, Dalam untuk Siwa. Dan nyatanya Bali makmur. Bayangkan, Bali makmur. Bayangkan. Dan di dalam mandala utama dari Kayangan 3 ini tidak ada Padmasana. Zaman itu mungkin belum muncul ya Padmasana. Yang adalah gedong. Nah, saya berpikir dari mana datangnya gedong ini? Karena beliau-beliau berlima ini orang dari Jawa, pasti ya tidak lepas bahwa konsep gedong itu muncul dari Jawa. Walaupun di Jawa mungkin wujudnya beda, konsepnya pun beda mungkin ya. Nah, gedong ini di setiap Kayangan 3 ada. Ya di Pura Desa ada, Pura Pusah ada, Pura Dalam juga ada. Inilah kemudian yang menjadi wujud yang berdampak kepada kemakmuran Bali, kemakmuran Bali. Artinya apa? Ternyata gedong-gedong itu boleh dikatakan menurut saya merupakan miniatur dari candi-candi yang ada di Jawa dan terbukti memberikan kemakmuran. Jadi kembali dari satu konsep ini muncul sebuah kesimpulan bahwa Jawa pernah makmur karena candi. Satu. Nah, yang kedua, Bali makmur terus dari abad ke-11 sampai abad ke-15. Tapi kemudian ada mungkin terjadi ketidakseimbangan maksud saya. Ada ketimpangan antara jasmani, badan jasmani, dan kebutuhan rohani dari masyarakat Bali pada saat itu. Sehingga muncullah yang namanya Dangyang Nirarta dari Jawa Timur. Beliau membawa konsep yang namanya Tripurusa, Paramasiwa, Sadasiwa, Siwatma. Wujudnya Padmasana. Perannya murni spiritual, bukan lagi duniawi. Bukan duniawi, tapi spiritual. Namun demikian, ketika muncul konsep ini dalam wujud Padmasana di setiap pura, kemudian yang namanya konsep Trimurti tidak dihilangkan. Tidak ada peradaban Hindu yang menghilangkan apa yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga dengan munculnya Padmasana. Maka di belakang bangunan ini masih ada ciri-ciri khasnya Trimurti. Bahkan di bawahnya pun masih ada. Ada ada Teratai misalnya, ada Garuda, ada Angsa. Semua itu mewujudkan atau terkait dengan konsep Trimurti. Tidak ada yang dihilangkan. Nah, dengan munculnya Padmasana ini kemudian spiritualitas Hindu di Bali meningkat luar biasa. Terjadi keseimbangan antara jasmani dan spiritual. Jasmani dengan rohani. Itulah yang kemudian menurut saya membuat Bali terkenal di seluruh dunia. Karena keseimbangan ini. Karena kita menyadari juga bahwa manusia itu kan terdiri dari badan jasmani dan badan rohani. Otomatis alam juga demikian.
ada yang jasmani, ada yang rohani. Nah ini keseimbangan, inilah yang membuat Bali benar-benar lebih dikenal dari Indonesia. Hebat. Nah, tapi kita simpulkan di sana bahwa ternyata ada yang diadopsi dari Jawa. Tapi bukan berarti kemudian Jawa membutuhkan gedong, tidak. Karena Jawa sudah punya yang namanya candi. Nah, kemudian ketika ke Jawa sudah dibangunkan Padmasana, menurut saya orang Jawa kan laku spiritual sudah tebal. Mereka biasa puasa Senin Kemis, mereka biasa pati geni, biasa ngebleng, biasa bertapa. Ini sudah menjadi bekal bahwa mereka sudah punya dasar spiritual, bahkan sudah punya perkembangan spiritual yang cukup tinggi. Sehingga ketika diberikan Padmasana, itu hanya mengukuhkan saja. Mengukuhkan bahwa Jawa memang hebat spiritnya. Tapi bagaimana dengan kemakmuran? Nah ini masalah akhirnya. Karena yang diberikan Padmasana spiritnya juga hebat Jawa, tetapi kemakmurannya terabaikan. Menurut saya kemudian bahwa di Jawa ini sebetulnya ada 3 aliran energi. Setelah pura masuk ke Jawa, dan di Jawa itu ada Padmasana di setiap pura dan Anglurah. Ada saya lupa ini. Yang pertama konsep Trimurti di Bali, ada gedong, makmur. Lalu di Jawa Padmasana masuk. Kemudian ada yang terlupakan. Kalau di Bali konon dulu di Pura Jagatnata itu tidak ada yang namanya Anglurah, tapi di Jawa ada Anglurah. Anglurah, lurah. Berarti figur yang menguasai sebuah wilayah, bukan berasal dari Bali. Kalau di Jawa ya misalnya di Kediri gitu ya, figur untuk yang bau rekso, leluhur-leluhur yang memang berperan menguasai wilayah itu, bukan dari Bali. Nah, ini artinya kalau tadi di Bali kayangan 3 konsep Trimurti, lalu Padmasana konsepnya Tripurusa, maka Anglurah konsepnya kearifan lokal. Nah, ini sekarang kita lihat. Kalau di Jawa, biasanya di setiap desa ada yang namanya punden. Kalau di Bali hampir-hampir tidak ada punden karena semua sudah berubah menjadi pura. Disucikan sudah. Di setiap punden di Bali itu. Nah di Jawa masih ada punden. Ya ada punden. Nah jadi di Jawa itu ada punden. Lalu ada pura dengan Anglurahnya, dengan Padmasananya. Nah kemudian menurut Suwargi Romo Adi Suripto, nah beliau termasuk salah satu guru saya dulu tentang Jawa. Ya, beliau mengatakan bahwa sebetulnya di setiap rumah di Jawa dulu itu ada bangunan yang namanya pedayangan omah. Coba kita lihat di Bali, setiap rumah mesti ada penunggun karang. Pinternya, cerdasnya, hebatnya leluhur Bali. Yang di Jawa kemudian pedayangan omah itu hilang, di Bali muncul penunggun karang. Yang sebetulnya tidak hanya sebagai, katakanlah, mohon maaf, satpam, tetapi penunggun karang di Bali juga sebetulnya penunggun kemakmuran untuk tingkat rumah tangga. Hebat. Nah, lalu di Jawa, konon menurut Suwargi, dulu ada pedayangan omah, namun pada suatu zaman ada hoak, ada informasi bahwa jangan membuat pedayangan omah, itu makan tumbal nyawa manusia. Sehingga ini hilang di Jawa, berarti ada masalah dengan kemakmuran. Kemudian punden di Jawa masih ada. Punden itu tempat berkumpulnya para leluhur orang Jawa di zaman dulu. Jadi ceritanya begini. Sekelompok orang dengan masing-masing kompetensi, keahlian masing-masing, datang ke sebuah wilayah yang masih asing, masih liar. Lalu beliau-beliau ini babat alas, ya, membabat alas, membangun desa. Oleh keturunannya beliau-beliau dihormati, dibuatkanlah punden. Jadi punden itu misalnya ada kuburan berupa makam, hanya berupa pohon-pohon atau bekas-bekas batu. Itu punden. Jadi di sanalah beliau kemudian dihormati. Ibarat sebuah tempat berkumpulnya para leluhur Jawa. Punden. Nah, Suwargi Romo Adi Suripto mengatakan, kalau di rumah ada danyangan omah, beliau katakan begitu,
Kemudian di desa ada punden yang juga disebut oleh beliau pedanyangan desa. Lalu di pura ada anglurah, beliau katakan itu adalah pedanyangan jagat. 3 tempat ini, 3 posisi ini, 3 titik ini satu sama lain berhubungan, dan inilah yang menyangkut masalah kemakmuran pada zaman itu. Dan ini kalau bisa dibangunkan kembali, dihidupkan, dibangkitkan kembali, bukan tidak mungkin umat Hindu Jawa akan kembali mengalami masa kemakmuran yang sudah hilang ratusan tahun ini. Dengan demikian, 3 aliran energi dari pedanyangan jagat, yaitu anglurah, pedanyangan desa, punden, dan pedanyangan omah kalau ada. Ini akan membentuk sebuah energi yang memakmurkan. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada para pirsawan Hindu Channel, khususnya umat Hindu Jawa dimanapun berada. 3 inilah. Dan sedikit lagi, beliau juga mengatakan dulu, Suwargi mengatakan bahwa kalau di Bali, kawitan itu terkait dengan terah, darah, turunan. Kalau di Jawa agak berbeda. Untuk kalangan rakyat, di Jawa itu kawitan nilainya dalam kebersamaan. Karena yang datang ke sebuah desa, babat alas membangun desa itu tidak satu orang. Itu juga kemudian menyebabkan yang namanya punden disebut juga tadi, pedanyangan omah juga disebut juga kawitan desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Hindu Channel yang saya sayangi, mungkin ini perlu direnungkan kembali. Dan mungkin perlu umat Hindu Jawa memiliki pedanyangan omah. Kalau sudah terlanjur yang dibangun adalah model penunggun karang, seperti programnya Mas Purwanto dari Gunung Kidul dengan 1000 candinya, nah tinggal kita sesuaikan. Bagaimana caranya supaya nuansa Jawa itu muncul, sehingga konsep kejawaan itu kan kembali. Nah, inilah inti dari perbincangan kita kali ini. Jadi, sekali lagi saya pesankan, jangan melupakan apa yang sudah pernah ada di zaman leluhur dulu, dan kita coba kembalikan. Karena dulu Jawa pernah mengalami kejayaan yang luar biasa, hebat. Hanya karena candi itu yang berkembang dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Walaupun mungkin untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur pemanfaatan candi itu tidak sama. Karena kalau Jawa Timur, candi merupakan pedarman. Para raja khususnya. Tapi rakyat tetap saja dikubur. Sedangkan raja-raja sudah mulai dikremasi. Seperti Candi Simping, Candi Singosari, Kertanegara, Candi Jago. Itu semua pedarman. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan, apabila di sebuah pura ada candi gedong, dulu dirintis oleh Romo Jati ya, Suwargi Romo Jati itu banyak sekali membuat gedong-gedong. Sebetulnya itu candi yang ada setiap pura. Lalu apa perannya? Itulah kemudian menjadi candi pedarman, seperti yang terjadi di Banyumas di pura pedalaman Giri Kendang Klinting. Candi-candi yang ada di pura di Mandala Utama ternyata itu menjadi pura pedarman. Tidak beda dengan menjadi candi pedarman. Tidak beda dengan pedarman-pedarman yang ada di Pura Besakih. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya mohon agar direnungkan kembali untuk mengembalikan apa yang pernah menjadi kejayaan di masa lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Om Matur Sembah Nun.